Musim semi, distrik Nakagawa, kota Nagoya, Jepang. Pagi itu keluarga Moriya bangun dengan suatu harapan. Harapan untuk anak mereka yang akan segera lahir dan menemani hidup mereka. Tapi yang mereka belum tahu adalah fakta bahwa tidak lama setelahnya, lokasi tempat mereka tinggal akan menjadi TKP pembunuhan keji yang menghantui masyarakat Jepang hingga saat ini. Hai, Sandiva here, dan selamat datang di Arsa Merah, tempat di mana kita mengeksplorasi kasus nyata dari sisi paling gelap dunia. Jadi siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan mari kita mulai kelas malam ini. Kalender menunjukkan tahun 1988. Di sebuah apartemen kecil di kota Nagoya, Jepang, tinggal sepasang suami istri. Seorang pria berumur 31 tahun bernama Moriya Yasuo dan istrinya yang berumur 27 tahun bernama Miriko. Di gedung apartemen yang mereka sewa tinggal 3 kepala keluarga. 2 di antaranya tinggal di lantai 1, sementara mereka tinggal di lantai 2 di samping kamar tak berpenghuni. Pasangan muda tersebut telah menikah selama 4 tahun dan sedang menunggu kelahiran anak mereka. Ya, pada saat itu Miriko sedang berada di masa terakhir kehamilannya. Dikarenakan kehamilan ini, Miriko memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan bekerja sebagai Direct Product Sales di perusahaan MLM, di mana dia menjual produk-produk rumah tangga ke ibu-ibu di sekitarnya via telepon. Selain membuatnya dapat menghasilkan sambil mengurus rumah, pekerjaan ini juga membuat Miriko menjadi lebih dekat dengan ibu-ibu di sekitar apartemennya. Seringkali mereka datang berkunjung ketika suaminya sedang bekerja. Orang-orang sekitar melihat pasangan tersebut sebagai pasangan yang sederhana, namun memiliki harapan besar terhadap masa depan mereka. Setidaknya, itu sebelum tragedi yang melanda. Jumat 18 Maret 1988. Keluarga Moriya memulai hari itu dengan berharap-harap cemas. Pasalnya, bayi mereka diekspektasikan untuk lahir pada tanggal 13 Maret, 5 hari sebelumnya. Jadi pagi itu Miriko pergi ke rumah sakit untuk mengecek kehamilannya. Siang harinya sekitar pada pukul 12, Yasuo menelpon ke rumah untuk mengecek kabar istrinya seperti yang biasa dia lakukan. Di panggilan itu, Miriko terdengar emosional karena hasil check-up-nya sangat baik. Sekitar jam 2 sampai jam 3 sore, teman perempuan Miriko datang berkunjung untuk mengambil deodoran yang dia beli darinya. Temannya yang bernama Tamura Miko membawakan stroberi untuk Miriko. Saat temannya pamit pulang, Miriko mengantarkannya sampai parkiran. Jam 6.50 malam. Sebelum pulang kerja, Yasuo menelpon ke rumah. Tidak ada yang mengangkat. Jadi Yasuo memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Dia sampai di apartemennya sekitar 7.40 malam, di mana dia mendapati pintu apartemennya tidak terkunci dan seluruh lampu padam. Yasuo langsung masuk ke kamarnya untuk mengganti baju. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari ruang tengah. Dia kira bayinya telah lahir. Dia kemudian berjalan ke ruang tengah dan menyalakan lampu. Yang dia temukan adalah jasad istrinya terlentang di atas genangan darah. Terdapat kabel listrik terikat di lehernya. Baju merah jambunya bersimbah darah. Dan di samping kakinya terdapat seorang bayi dengan tali pusar yang masih terhubung menangis kecil. Melihat itu, Yasuo langsung bergegas mencari bantuan. Namun dia tidak bisa menemukan telepon rumah yang seharusnya ada di dapur. Jadi dia langsung lari ke bawah untuk meminjam telepon dari tetangganya. Pada pukul 7.43 malam, telepon masuk ke nomor darurat kota Nagoya. "Aku butuh ambulans, sekarang," kata Yasuo. Menurut kesaksian tetangganya, Yasuo terlihat pucat. Dia bilang dia perlu minjam telepon karena bayinya telah lahir. Saat itu, tetangganya tidak mengira kalau istrinya telah dibunuh. Tidak lama setelah panggilan masuk, 3 personel darurat datang ke kediaman Moriya dengan perlengkapan medis. Mereka menemukan seorang wanita hamil yang tercekik kabel listrik. Badannya terlentang di lantai dengan perut yang terbelah. Kandungannya telah dikeluarkan dan isi perutnya diganti dengan gagang telepon, kabel telepon, dan gantungan kunci kartun. Ruangan tersebut nampak seperti lautan darah. Petugas polisi yang datang ke lokasi mengatakan mereka tidak pernah melihat TKP yang semengerikan itu. Namun anehnya, selain kondisi jasad yang mengenaskan, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau pertengkaran di lokasi. Selain itu, agaknya Mirko lupa mengunci pintu
karena tidak ada tanda-tanda pembobolan juga pada pintu apartemennya. Di samping jasad wanita tersebut, terdapat seorang bayi dengan tali pusar yang masih terhubung. Bayi tersebut mengalami luka sayatan di beberapa bagian di tubuhnya, seperti di kaki, pinggul, dan perut bagian bawah. Luka ini nampaknya dialami ketika pelaku melakukan pemotongan rahim. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit Nagoya Kosaikai. Sesampainya di sana, sang ibu sudah lagi tidak tertolong. Pihak berwajib menetapkan cekikan sebagai penyebab kematian. Berdasarkan konsumsi stroberi yang ada di lambungnya, diperkirakan waktu kematian sekitar pukul 3 sampai 5 sore. Sementara itu, sang bayi berada di kondisi kritis. Tangisannya mulai melemah dan dia mengalami gejala anemia karena trauma dan gejala hipotermia karena kedinginan. Syukurnya, karena mendapatkan pertolongan dengan cepat, bayi berhasil diselamatkan setelah di rumah sakit selama 10 hari. Dan melihat kasus ini, pasti ada satu pertanyaan yang muncul di pikiran kita. Siapa yang mampu melakukan tindakan keji ini? Tapi sebelum kita masuk ke situ, mari kita lihat testimoni-testimoni saksi mata. Sekitar jam 2.30 sore, warga melihat mobil merah parkir di depan apartemen. Samar-samar terlihat seseorang duduk di kursi kemudi. Namun tidak jelas wajahnya terlihat seperti apa. Sekitar jam 3.10 sore, beberapa warga melaporkan terdapat seorang pria yang lari dari lantai 2 apartemen dan meninggalkan lokasi. Sekitar jam 3.20 sore, salah satu warga yang tinggal di lantai bawah melaporkan bahwa saat dia sedang sendirian di rumahnya, tiba-tiba dia mendengar gagang pintunya bergerak. Saat dia beranjak untuk mengecek, tiba-tiba bel berbunyi. Ketika dia membuka pintunya, dia mendapati seorang pria sekitar umur 30 tahunan dengan wajah bulat, mengenakan jas dan membawa tas kantor. Pria itu bertanya, "Apa Anda tahu di mana rumah Bapak Nakamura?" Si penghuni mengatakan tidak ada yang namanya Nakamura di gedung apartemen itu. Si pria lalu pergi. Polisi juga mendapatkan testimoni dari 2 anak SD yang tinggal di sekitar lokasi. Mereka mengatakan kalau sekitar jam 4.30 sore, mereka melihat seorang pria yang mencurigakan di sekitar lokasi. Dan berdasarkan kesaksian-kesaksian ini, polisi langsung melacak keberadaan orang-orang mencurigakan ini. Sayangnya, minimnya profil spesifik dan minimnya teknologi pelacakan pada saat itu menyebabkan pencarian ini tidak membuahkan hasil. Selain kesaksian warga sekitar, teman Miriko yang tadi datang berkunjung juga mengatakan kalau Miriko sempat bercerita bahwa dia belakangan ini merasa khawatir. Karena akhir-akhir ini dia sering melihat seorang pria keluar masuk di kamar kosong di sebelah unit apartemennya. Oke, kurang lebih itu semua informasi yang kita miliki. Sekarang mari kita lihat teori-teori mengenai siapa dalang di balik kasus ini. Seperti pada umumnya di kasus-kasus macam ini, suami korban menjadi tersangka pertama. Utamanya karena tidak ada kehilangan materi yang signifikan selain sejumlah uang dari dompet korban. Yang berarti motif pelaku bukanlah ekonomi, melainkan bisa jadi amarah, kebencian, atau dengki. Selain itu, terdapat beberapa keanehan dari sikap sang suami, seperti saat dia pulang ke rumah, dia sadar kalau pintu apartemennya tidak terkunci. Namun, bukannya langsung mencari tahu kondisi istrinya yang sedang hamil, dia justru mengganti bajunya terlebih dahulu. Di depan wartawan, sang suami juga mengatakan, "Istriku suka wine, jadi tolong tuangkan wine untuknya." Banyak orang yang merasa kalau perilaku ini terlalu tenang dan performatif. Namun, saat mencari motif kenapa Yasuo membunuh istrinya, polisi mendapatkan testimoni yang kontradiktif. Di satu sisi, teman-teman Yasuo mengatakan kalau keluarga Moria sedang bahagia-bahagia saja karena anaknya akan segera lahir. Di sisi lain, penghuni lain apartemen mengatakan kalau mereka sering mendengar pasangan tersebut berdebat, utamanya karena Yasuo menentang keputusan istrinya untuk bekerja sebagai sales. Dokter kandungan juga mengkonfirmasi kalau Miriko mengalami gejala depresi. Namun, tidak bisa dipastikan kalau depresi ini adalah akibat dari hubungannya dengan suaminya. Lagi pula, saat kehamilan, perubahan hormon dapat mempengaruhi kondisi otak yang menyebabkan seseorang lebih mudah depresi karena stres. Pun, ketidaksepakatan karena karir rasanya bukan alasan yang cukup besar untuk melakukan pembunuhan yang sekeji itu. Di lain sisi, jika memang dia yang membunuh istrinya, hal ini dapat menjelaskan kenapa pelaku memutuskan untuk menyelamatkan janin setelah membunuh korban. Namun, kelemahan terbesar teori ini adalah Yasuo memiliki alibi yang kuat.
karena dia sedang bekerja pada saat itu dan mustahil untuk dia pulang ke rumah melakukan pembunuhan dan balik kerja dengan kurun waktu tersebut. Selain suami, teman korban juga menjadi tersangka, utamanya karena dia adalah orang terakhir yang melihat korban dalam kondisi hidup. Selain itu, tidak ada yang dapat mendukung kesaksiannya kalau Miriko menemaninya sampai parkiran. Namun, Tamura Miko juga punya alibi yang kuat. Dia memiliki jadwal salon pada jam 3.30 sore itu. Dan pemilik salon mengatakan bahwa dia datang tepat waktu. Dan menimbang estimasi waktu kematian, rasanya mustahil untuk Miko membunuh korban, membersihkan badannya dan TKP, mengganti baju, dan pergi ke salon dalam kurun waktu hanya 30 menit. Hal ini membawa kita ke teori kedua. Pembunuh adalah orang yang tidak dikenal. Salah satu teori ini adalah pembunuh dilakukan oleh seorang profesional. Utamanya karena polisi tidak dapat menemukan bukti apapun di lokasi selain jejak kaki pelaku. Terdapat juga teori bahwa pembunuh adalah seseorang yang bekerja di bidang medis. Karena pembunuh dapat melakukan operasi sesar terhadap korban. Namun, ini bukanlah teori yang kuat karena potongan sesar yang dilakukan pelaku itu terbalik jika dibandingkan potongan yang dilakukan oleh dokter. Regardless, itu semua hanya teori karena sampai saat ini polisi tidak dapat melakukan penangkapan ataupun menetapkan seorang tersangka. Tapi mungkin jika kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap motif pelaku, kita bisa menerka atau membuat asumsi terkait siapa dalang dibalik kejadian ini. Untuk itu, mari kita lihat kondisi dari korban. Menurutku, salah satu hal yang membuat kasus ini sangat membingungkan adalah fakta bahwa pelaku tidak hanya membunuh korban dan langsung pergi, melainkan dia dengan sengaja membelah perut korban, mengeluarkan bayi dari dalamnya, menaruh bayi tersebut di lantai, dan mengisi perut korban dengan barang-barang. Ini sangat tidak wajar, bahkan untuk standar pembunuhan. Dan jika kita hanya melihat dari permukaan, bisa jadi ini adalah serangan random dari psikopat yang hanya memiliki hasrat untuk membunuh. Namun, setelah membunuh korban, si pelaku merasa kasihan terhadap bayi yang berada di kandungan korban. Atau mungkin dia hanya penasaran terhadap isi perut korban. Apapun alasannya, si pelaku memutuskan untuk memotong perut korban untuk mengeluarkan bayinya. Ketika memastikan kalau bayi tersebut masih hidup, dia pergi meninggalkan lokasi. Tapi, aku rasa juga ada kemungkinan kalau ini bukanlah pembunuhan random, melainkan pembunuhan terencana. Lebih tepatnya, bisa jadi ini adalah upaya penculikan janin yang gagal. Namun, di kasus ini, pelaku tanpa sengaja melukai bayinya ketika melakukan operasi sesar. Melihat ini, pelaku sadar kalau dia harus membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Namun, jika dia membawanya ke rumah sakit, dokter pasti bertanya-tanya kenapa bayi tersebut mengalami luka sayatan dan dia pasti tertangkap. Dalam teori ini, bisa jadi pelaku telah menarget korban sejak lama. Atau bisa juga pelaku baru melihat korban ketika pulang dari dokter kandungan dan memutuskan untuk mengikuti korban ke kediamannya. Aku rasa ini motif yang paling masuk akal dalam kasus ini. Namun, terkait barang-barang yang dijejalkan ke perut korban, aku rasa tidak ada teori yang masuk akal untuk menjelaskan itu. Bisa jadi barang tersebut menyimbolkan sesuatu atau bagian dari ritual suatu sekte. Namun, tidak ada investigasi yang dapat mensupport teori-teori tersebut. Jadi, itu semua tidak lebih dari spekulasi belaka. Personally, aku lebih condong ke teori kalau ini adalah upaya penculikan janin yang gagal. Mengenai barang-barang yang ditinggal di dalam perut korban, bisa jadi pelaku melakukan itu karena marah, sebab dia gagal melakukan penculikan. Untuk possible suspect, jika kesaksian Mako dapat dipercaya, bisa jadi pria yang selama ini keluar masuk ke kamar kosong di sebelah unit apartemen korban sudah menarget Miriko sejak lama, dan dia hanya menunggu waktu yang tepat. Atau dia menunggu janinnya sudah cukup umur. Tapi sebenarnya aku juga belum menghapus Miko dari daftar tersangka. Pasalnya, kasus penculikan janin biasanya dilakukan oleh perempuan dengan bantuan pihak lain. Dalam kasus seperti ini, biasanya pelaku berusaha menjadi teman korban untuk mendekatinya. Terlebih lagi, mengingat Miko adalah orang terakhir yang melihat korban dalam kondisi hidup, kemungkinannya sangat tinggi kalau dia terlibat dalam kasus ini. Bisa jadi dia tidak sendirian, sehingga dia masih sempat untuk pergi ke salon sambil partnernya membersihkan lokasi dan melakukan pembedahan. Di samping itu, mengenai laporan terkait pria yang lari dari lantai 2 pada pukul 3.10 sore, aku rasa bukan dia pelakunya. Karena estimasi kematian korban adalah antara jam 3 sampai 5 sore, yang berarti pria tersebut hanya memiliki 10 menit untuk membunuh korban dan meninggalkan lokasi setelah membersihkan lokasi. Itu aku rasa mustahil.
Terdapat teori kalau pria tersebut adalah pencuri yang kebetulan saja ada di TKP. Pasalnya, terdapat sejumlah uang yang hilang dari dompet korban. Jika motif pembunuhan adalah uang, rasanya aneh jika hanya sedikit yang hilang. Dan jika motif bukan uang, rasanya tidak ada alasan untuk si pelaku mengambil uang sama sekali. Mengenai pria berjas yang mencari seseorang bernama Nakamura, aku rasa dia juga bisa menjadi tersangka yang kuat. Terutama karena berdasarkan testimoni warga yang bersangkutan, pria tersebut mencoba membuka pintu apartemennya sebelum memencet bel. Jika teori penculikan janin benar, bisa jadi dia adalah seseorang yang mengikuti Miriko dari dokter kandungan. Sesampainya di gedung apartemen, dia tidak yakin di mana ruangan tempat korbannya tinggal. Sehingga dia mencoba satu-satu, dan ketika dia mendapati kalau ruangan tersebut bukan kamar korbannya, dia pura-pura sedang mencari alamat, dan lalu mencoba kamar selanjutnya. Sayangnya, polisi tidak dapat melacak keberadaan pria tersebut, karena informasi profil yang sangat minim dan minimnya teknologi pengawasan pada saat itu. Setelah kejadian ini, Yasuo dan anaknya pindah ke luar negeri pada tahun 1999. Mereka tinggal dengan neneknya di Hawaii sampai saat ini. Dan berdasarkan riset yang aku cari, sampai saat ini si anak juga belum tahu kebenaran di balik kelahirannya. Dan mungkin lebih baik seperti itu. Dan ini membawa kita ke akhir dari Arsi Merah malam ini. Entah itu akibat dari konflik suami istri, pembunuhan random dari psikopat, atau penculikan janin yang gagal. Faktanya, setelah 34 tahun berlalu, kasus ini belum juga terpecahkan. Dan sampai saat ini tetap menjadi kasus yang menghantui masyarakat Jepang. Aku sudah memberikan semua fakta dan pendapat yang aku miliki. Tapi, gimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen kecil tersebut? Silahkan tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. And thank you sudah datang ke kelas malam ini. Kalau memiliki ide kasus apa yang perlu kita bahas di Arsip Merah berikutnya, silahkan tinggalkan ide kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like video ini, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Once again, thank you, love you, and see you next time. Hai, Sunny Fire. Jangan lupa saksikan kelas malam tiap hari Kamis jam 7 malam hanya di AP Entertainment. Bye!